Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya. Selamat sore, selamat datang dalam Cool kita pada sore hari ini, Cool Faithfulness. Saya Peter Owen. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh host yang sangat kece, yang sangat cakep, asik, yang lagi di gereja. Kita sambut langsung aja deh, Laurentin Novalia. Shalom, Lauren. Lauren, mana Lauren? Shalom, Lauren. Hebat, nyambut diri sendiri. Puji Tuhan. Dahsyat ya. Wow, luar biasa. Kita di mana? Oke, teman-teman. Owen, kita sapa-sapa dulu Owen, teman kita hari ini. Mungkin beberapa ada yang kaget nih, atau mungkin ada yang kenapa nih dipindah ke hari Sabtu nih? Kira-kira biar ini kita tanya dulu nih, kita sapa dulu teman-teman kita. Oke, udah ada siapa aja, Wen? Oke, tadi kita mau menyapa. Ya, kita mau menyapa Ko Santoso dulu nih. Shalom, Ko Santoso. Shalom, Ko. Halo. Anybody home? Halo, Ko Santoso. Anybody home? Dia kalau lagi nggak di rumah gimana, guys? Oke, kalau gitu kita ke Meltrin dulu aja. Iya. Oke. Sorry, tadi udah putus. Ada apa? Iko. Mantap. Keren. Kok bisa lihat wajah gantengmu kok? Weh, Owen gunting rambut, Wan. Iya. Tambah ganteng, Wan. Oh iya ya. Tambah ganteng, Wan. Wih. Enggak juga kok. Gimana kabar kok? Alhamdulillah Tuhan aja kok. Apa? Koko gimana kabar? Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Kok gimana kok menurut Koko? Apakah hari Sabtu ini semakin bersemangat untuk kita Cool Faithfulness kok? Ya iya dong pasti. Soalnya kita kan seminggu sekali berkumpul di sini untuk sharing firman Tuhan. Ya tentu harus semangat, jangan nggak semangat. Ya, api harus nyala terus, jangan sampai padam. Siap, mantap. Tapi ini pasti itu. Oke, luar biasa. Thank you Ko. Tadi gercep loh Ko Santo, aku WA langsung oke. Mantap, Santoso. Akhirnya ada semangat yang baru ya Ko ya. Iya, lanjut Wan, lanjut. Yeah. Oke, kita mau menyapa lagi nih, ada sahabat kita, terdekat kita, Abednego, Rio Vincent, CDMP, CDKP, hambanya. Shalom, Kang Abed. Shalom, selamat sore, menjelang malam, tergantung wilayahnya. Sama aja Bambang. Iya sih. Oke, Tuhan. Oke, nah baru mau ngomong. Kayaknya kurang afdol ya kalau Abed nggak buka kamera, kayaknya kurang gitu. Aduh. Terima kasih. Ya, selamat sore juga buat Ko Santoso, Meltrin, ya, Owen, Lauren, dan seluruh ya jemaat Tuhan yang mungkin nanti akan menonton recordnya ini ya, ataupun yang mungkin nanti akan hadir juga di tempat ini, di Zoom ini. Puji nama Tuhan, dahsyat, amin, teman-teman. Ya, seberapapun yang hadir, kita nggak peduliin ya. Yang penting hati kita gitu loh. Ya, unity. Kompak banget ya pada gunting rambut ya. Oh iya, kita kan kita pengurusnya kompakan kok. Lalu kompak ya, walaupun hari libur. Karena karena kita udah masuk musim yang baru nih teman-teman. 5782 otomatis semuanya juga harus baru ya kan. Hati baru, roh baru, spirit juga baru.
rambut juga harus baru. Mukanya nggak baru ya guys. Yang penting satu hal yang harus tahu, Tuhan kita sama. Haleluya. Amin. Pendeta Owen, Bapak Pendeta, cakep. Ibu Evangelis Lawrence. Aduh, luar biasa. Kita today fellowship bareng ya kan. BTW ya guys. Suaranya Lauren agak bergema loh guys. Mungkin karena di satu ruangan sendiri kali ya. Mungkin bisa mungkin jadi. Lauren lagi di Goa Singa. Goa mana, Bet? Di gereja mana Goa? Di ruangan sendiri tuh. Di ruangan doa. Cakep. Oke. Yuk, kayaknya kita nggak bisa berlama-lama nih. Ya. Kita sapa dulu satu lagi, Bet. Satu lagi. Siapa nih? Meltrin. Oh iya, Meltrin. Shalom, selamat sore. Salam semuanya. Halo, Halo, Mel. Meltrin semangat banget. Kenapa? Kita Biasanya. Iya, Meltrin selalu on fire nih. Oke, tetap semangat ya Meltrin. Oke, teman-teman. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, aku punya pantun nih. Wah, kira-kira apa tuh lo pantunnya lo? Pengen tahu gitu lo? By the way, semoga gue nggak lupa ya. Oke, sebelum nanti akan di doa pembuka oleh Owen, aku mau buat pantun guys. Oke, dengerin ya guys. Jalan-jalan ke kota Cipanas. Cakep. Beli es krim pakai madu. Cakep. Welcome guys di Cool Faithfulness. Selamat beribadah. God bless you. Cakep, Ibu dosen. Oke, Cakep. Cakep, Ibu dosen. Ibu Evangelis Lawrence. Aduh, haleluya. Oke, sekali lagi aku mau menyapa semuanya. Shalom, selamat sore. Selamat datang dalam Cool Faithfulness. Dan teman-teman yang udah tune in sore ini di Zoom, thank you so much teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Karena kita selalu menyediakan tayang ulangnya dalam YouTube Cool Faithfulness. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa memiliki anugerah, memiliki Tuhan yang besar bagi setiap kami. Bapa, sebentar lagi Bapa kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah Bapa hadirat-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah sore pada hari ini. Cool Faithfulness Sabtu 11 September 2021 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan kami siap memulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Abed. I sing praises to your name. Sing it with me. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great to be praised. I sing praises to your There's no other name like your name. I love your name, oh Lord. For your name is so great and worthy to lift those hands and sing it again right now, everybody. I sing praises to your name. That's it, sing. Oh Lord, praises to your name.
greatly to be praised. I sing praises to your name. I love your name, Lord. Praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be Mari kita sembah Dia. Dalam hati kita, mari kita puji Dia, pujikan Dia, tinggikan Dia. Kita sembah, kita sujud, kita rendahkan hati kita di hadirat Tuhan. Sembah yang malam hari, sore malam hari. Bukan sekedar ibadah yang sia-sia, tetapi dapat berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Oh Rabasya, ya Rabu, ya Rabu, ya Rabu, ya Rabu. Kami Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. That's right. Present for all the tell you one more time how great you are, Lord. For your name is great and greatly to be. Mari kita ambil hati kita 1-2 menit ini, kita rendahkan diri kita ya teman-teman. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Yang bisa berbahasa roh, yuk ajak kita berbahasa roh. Aktifkan bahasa roh kita, jangan diam. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh Rabasya Barabas. Yuk kita yang bisa berbahasa. How great your terpujilah Yesus luar biasa Tuhan. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ini kami Tuhan, ini kami. Oh, Rabasya bara. Kami meninggikan Engkau. I love you, Lord. Kami cinta Engkau Tuhan. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. from the For all moment your I good wake work. You are a good till I lay God. my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Enak, nggak banyak, Buddy. 9 orang doang. All my Jadi nggak life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Allah yang setia Tuhan. And all my life you have been Kami faithful. beriman penuh terhadap Engkau, Yesus. And all my life Di dalam hidup you kami have menyatakan been Engkau so sangat baik, Tuhan. with every breath that I am able. Oh, I'm gonna sing of the Aku menyatakan goodness kebaikan of Tuhan. God. I'm gonna sing, Yes, Lord. I'm gonna sing. Haleluya. Ya Tuhan. Oh, Rabasya bara. 'Cause all my life you have been faithful. Kami beriman kepada Engkau, Tuhan. And all Kami my menyatakan Engkau sangat life you have baik. been so Ya, good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Kembali kita sembah Dia. Kita berbahasa roh. Oh, Rabasya. Kita berbahasa loh. Yes, Lord. Oh, Rabasya bara. Thank you, Jesus.
Nyanyikan syukur kita, naikkan mazmur kita ke hadirat Tuhan, teman-teman. Ora barsyada bara bara bayara bara bara. Ajaib engkau Ora layak. bara bara bayara barsyada bara. Tuhan kami menyembahmu Tuhan, kau Allah yang besar. Betapa kebaikanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami nggak kuat ketika kami memuji menyembah Engkau, Tuhan. Kebaikanmu tiada taranya, Tuhan. Kebaikanmu tiada taranya, Tuhan. Kebaikanmu nggak ada yang bisa nandingin, Tuhan. Kami hidup aja, kami bersyukur. Kami hidup aja, kami boleh bersyukur, Tuhan. Apapun yang kami ada, apapun yang kami miliki saat ini. Ini ucapan syukur kami. Tiada henti, Tuhan. Tiada henti kami selalu mengucap syukur. Karena kami mau, karena kami tahu. Apapun yang ada, apapun yang terjadi bagi kami, itu berasal dari Engkau. Itu boleh kami rasakan sebagai satu titik di mana kami wajib mengkilas balik, wajib berefleksi Tuhan. Betapa agungnya Engkau. Tanpa Engkau, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Saat ini kami menangis, kami tersungkur di hadirat-Mu. Karena kami sadar, kami tahu, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami sadar betul tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Oh, kami nggak tahu Tuhan, tanpa Engkau kami nggak tahu jadi apa. Dan kami bersyukur Engkau jadikan kami berharga. Oh Yesus, oh Yesus. Ibadah kami pada sore ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan satu topik yang seharusnya kami bisa peka ini, kami bisa tangkap ini Tuhan. Oh Rabasyabaraba. Pimpin kami, kuasai hati kami, kuasai roh kami, kuasai jiwa kami. Dan kiranya Roh Kudus Engkau turun di ibadah malam hari, di ibadah sore ini Tuhan. Menafsirkan, menerjemahkan dengan kata-kata yang sederhana Tuhan. Sehingga firman yang diberitakan bukan sekedar logos Tuhan, bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi mengandung makna, tapi mengandung suatu nasihat, suatu ajaran Tuhan. Yang berasal daripada-Mu dan yang wajib kami ketahui dan wajib kami lakukan. Berbicara bagi kami Tuhan. Berbicara bagi kami. Singkapkan isi hati-Mu. Ungkapkan sore ini Bapa. Terima kasih. Bersabdalah bagi kami Yesus. Sebab kami siap untuk menangkap isi dari firman-Mu. Di dalam satu nama yang agung. Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Praise Sebelum God. firman Tuhan, kita open cam dulu yuk, kita tos dulu. Biar semangat nih teman-teman. Ada Bu Maria Mona Lisa, ada Komai, Shalom. Komai, Shalom Bu Maria. Shalom Owen, Abed, teman-teman semua. Apa kabarnya? Shalom. Praise God. Shalom. Praise God. Haleluya. Sorry ya, masih off cam. Shalom semua. Shalom, God shalom. bless you all. Generasi Yeremia. Ye ye ye. Yeay. Haleluya. Aduh. Dahsyat ya. Haleluya. Ada Yang juga merasakan Gabriel. hadirat Tuhan, nampaikan tangannya teman-teman, sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Oh, Ada Bu Lea juga nih baru masuk nih, Ya. Bet. Aduh. Kemarin. jujur ya. Pujian tadi aku nangis loh. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Tapi kita kalau berada di hadirat Tuhan gitu ya teman-teman.
nggak usah sungkan nih kalau mau nangis nggak usah sungkan karena kita merasakan gitu loh pujian penyembahannya ya kan. Jangan jadikan itu suatu hal yang itu sekedar lagu, tapi kita resapi ya di dalam kehidupan kita. Amin teman-teman ya. Seperti itu harusnya ya. Nah, kita menyapa nih yang baru masuk ya, Ibu penilik juga dan sekaligus calon korwil juga, Ibu Marcelea Magdalena Kawingean. Selamat sore. Halo, Bu Lea. Hambanya. Halo, Bu Lea. Nama saya komplit sekali. Biasanya saya dipanggil Lea. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Lea. Ya. Rame lo, 12 juta rame ya. Ibu Lea ini Ibu Marcelea Maria Magdalena. apa tadi? Marcelea Magdalena Kawingian. Ah ya, Maria Magdalena Kawingian. Marcelea Magdalena. Nah, catat ya. Dari WOI 3. Aku kesetnya Tuhan, Abed. Luar biasa. Calon korwil yang disukai oleh. Oh, hati-hati kalau bernubuat Abed, nanti tak sekorsing loh. Ya. Nah, boleh ya pimpin kita satu hal yang lucu nih Bu sebelum masuk sesi kedua nih Bu. Ya ilah, gue kayak Mongol suruh dulu. Ini komunitas atau suca? biar semangat Bu, biar kita semua semangat Bu, nggak apa-apa dong Bu. Boleh ya? Kayaknya nggak abdol nih Bu. Kalau ngeliat mukanya boleh ya. Tak dulu ya, saya belum nin meja dulu, tunggu. Buat. Sama itunya, bentar. Mau buka kamera aja harus benerin meja loh teman-teman. Ini dahsyat. Ya. Aku sih orang meja naruh penyangga HP. Ya. Biasanya kan orang mau on kamera gitu kan, Bu. On kamera apa HP-nya di mana, dipasnya di mana, orangnya di mana. Ya kan? Abed lu kepo banget ya, Bet. Ini saya. Nah, ini dia. Ya. Merah-merah delima Alibaba. Ngomong-ngomong kok sama, Bu? Merah juga, Bu. Iya, kita sehati. Merah itu berani. Semangat 45. On fire. Oke, on fire. Amin ya. Haleluya. Itu Owen sama Loren juga sehati tuh. Iya nih. Oh iya. Hostnya kompakan. Hostnya kompakan. Owen, Loren. Santoso juga ya? Abu-abu ya? Santoso abu-abu sama, wah, Iya, kayak abu dong, matiin kameranya. Abu-abu dong. Nah, kalau Meltren ini hitam putih. Ini ada Ibu. Ini ada Maria tuh. Maria Mona Lisa. Marcelea Magdalena. Kita masih saudaraan 11-12, Ibu. Iya, kita saudara seiman. DNA kita. Benar. DNA kita itu sama ya. Maria nggak boleh saling mendahului ya. Kamu Marcella ya. Kamu Marcelea bukan Marcella, Maria. Oh, Marcelea, sorry. Tadinya maunya Maria Mercedes. Oh iya betul. Tadinya maunya gitu. Udah ada sih, udah. Iya, salam kenal Ibu Maria, saya Lea. Halo. Imut banget. Aduh, hambanya itu kepala kul online Sabtu. Pak Mike diem aja kayak orang lagi sariawan. Pak Mike. Pak Mike. Ada yang nyariin nih Pak Mike. Tampakan. Mana Pak Mike-nya? Lagi di rumah produksi nih Bu, lagi kotor-kotoran. Asik bener kok. BTW Kak Ray mana kok? Ini sama lagi di rumah produksi juga. Jadi lagi berduaan, banting tulang. Jangan dibanting.
Pak Mike, Oh, tulangnya jangan. nanti patah-patah loh. Aduh, bisa aja boleh emang. Kalau ada boleh tuh seru ya. Iya, iya. Coba betul. Iya, Dia seru banget. saya saudara sama Mongol, Pak Mike. Gue matiin kamera, Pak Mike aja nggak pakai kamera. Aduh. Lama-lama kita Gak apa-apa. Hah? lama-lama kita fellowship aja yuk guys. Ayo, siapa takut? Ayo. Langsung Abed kena SP1 lo, SP1 lo. Ya, fellowship aja yuk. Abed sama Owen yang nyanyi ya. Kalau kita nyanyi boleh ya yang joget Bu. Oh, siapa takut? Ayo, kita joget untuk Tuhan. Asik. Nanti ya Bu, Aduh. nanti ya Bu di gabungan Bu, Ibu joget di Nah, Abed, masa si Owen gue suruh jingkrak-jingkrakan kayak badut joget-jogetan di kul gabungan. Ih, si Owen kayak itu loh abri cepak nggak jadi. Cepet nggak jadi. Owen Jadinya apa, Bu? Owen selama kuliah jadi itu PDT. Oh, OTW Bu. OTW ya? OTW di Saya PDK, pendekar. Owen sekarang tiara kumis, saya juga ada kumis nih. Ntar saya pakein kayak kumis kucing. Udah belum mulai ya, Bet? Wan, Udah, biasa si Owen. Udah Bu. Udah mulai. Nah, Ada kepala suku juga ya itu. siapa? Itu itu yang rumah-rumahan tuh. Welcome to our online cool. Oh, enggak, Ibu. Siapa? Ini mah rumahnya doang, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, kemana pindah transmigrasi? Iya. Nah, ini kan rumah kita bersama Bu, keluarga. Ya kayak keluarga Cemara lu. Apa yang paling berharga Adalah keluarga. Iya. Istana yang paling indah. Adalah keluarga. Asik. Ya. Aduh, luar biasa. Kita mau ngapain jadi lupa. Aduh. Udah Ini dia. kembali ke laptop, lihat kamus dong, Abed. Kita sharing satu topik. Si Chris Kita apa? sharing satu topik aja nih, teman-teman. Yuk. Nah, inside out nih. Yang pernah doa fajar pasti tahu siapa yang membawakan topik ini. Bu Grace. Ah, betul. Cakep, langsung ketembak. Betul. Ini topik yang dibawakan oleh Bu Grace pada doa fajar, nggak tahu tanggalnya kapan, lupa. Mohon maaf ya. Ini topik inside out ya. Apa sih yang muncul gitu ya di pikiran teman-teman sekalian ketika melihat atau membaca kata inside out? Ayo. Wan. Apa Wan? Wan. Ya, Bet. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat atau membaca kata inside out ini? Inside out kan dari dalam keluar ya, Bet. Apanya? Dari dalam keluar. Aduh. Apanya? Apanya nih dari dalam keluar apanya? Tentang pembaruan pikiran hati kita, bagaimana cara kita berpikir dan apa yang dalam hati kita tuh menentukan sikap kita sehingga kita itu ada kebebasan sesungguhnya merupakan apa yang dari dalam keluar gitu. Asik. Ya, kuliah udah selesai ya, udah diwakilkan sama Owen nih. Ya, inside out betul yang Owen bilang ya. Kita lanjut. Biar kelamaan. Nah, apa yang dari dalam menentukan yang keluar. Betul. Wah, hebat. Owen nggak bisa nebak nih. Munculnya ini loh. Apa yang dari dalam menentukan yang keluar. Kalau dalamnya baik, keluarnya pasti baik. Ya. Simpelnya begini, kalau kalau bibitnya pohon mangga, pasti buahnya pohon mangga. Betul kan ya? Nggak mungkin bibitnya pohon mangga, keluarnya pohon melon. Ya. Atau bibitnya pohon mangga, keluarnya pohon pisang. Kan nggak mungkin kan? Ya. Yang pasti
dari kedalaman itu yang nentuin tuh keluarnya gimana sih? Nah, baik enggak outputnya itu macam apa? Ya, kalau di MOI Pak Chandra pernah sharing tentang harset ya, atau outputnya itu seperti apa sih dalam dunia bisnisnya? Nah, itu dalam dunia bisnis. Kalau di sini outputnya dalam kerohanian itu seperti apa? Mari kita tengok satu persatu. Ya, Owen silakan baca. Oke. Matius 12 ayat 33, teman-teman yang mungkin ada Alkitab bisa dibuka kitabnya. Kalau ada Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Alkitab, oke. Jangan mana kan Alkitab ya, Bet ya? Alkitab. Oke, yuk kita baca aja. Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu. Matius 12 ayat 33. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Ya. Kalau ngelihat dari ayat ini, ada satu peribahasa yang mewakili apa yang kurang lebih lah punya maknanya seperti ini. Apa ayo? Ada peribahasa yang punya maknanya sama seperti ini. Apa? Ada yang bisa jawab? Buah tidak jatuh dari pohonnya. Buah tidak. Buah tidak jatuh. Ya, Jauh- buah tidak jauh dari jatuh pohonnya. dari pohonnya. Betul, ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Betul sekali, ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yaitu buah jatuh, ya. Buahnya itu jatuh, ya. Jatuhnya karena ada gaya gravitasi. Itu pelajaran IPA, ya. So, kalau di sini buahnya buah apa? Apakah buahnya buah yang biasa kita makan? Ya, buah pisang atau buah apa? Ya. Ayo, buah apa? Ya. Buah Roh Kudus. Yes, Buah sudah roh. kejawab. Buahnya itu buah Roh Kudus, ya. Kalau di sini ini cuma gambar doang ya, teman-teman, jangan terpengaruh ya. Nggak ada namanya buah jambu, ya nggak ada. Buah jambu nggak ada di buah-buah Roh Kudus, ya. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Buah Roh Kudus, ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya satu hal dulu. Buah roh itu banyak atau satu? Ayo, buah roh itu banyak atau cuma satu? Ayo, ini pelajaran suplemen cool yang minggu-minggu lalu nih, 2020 ya kalau nggak salah ya. Nah, buah roh itu sebetulnya itu apa satu kesatuan gitu loh. Cuma satu sebetulnya buah. Tetapi ibarat jeruk ya, ada potongannya, ada yang kasih, ada yang sukacita, ada yang damai sejahtera. Terus ada lagi kesabaran, mirip kayak pizza. 1 slice, 2 slice, 3 slice. Nah, demikian juga buah roh. Buah roh itu satu, tapi punya 9 wujud atau 9 sikap. Sifat, sorry. Sifat, ya. Kalau dilambangin sesuai dengan pohon ini. Yang pohon di bawah nih. Love, ini buah apa nggak tahu ya. Gentleness, ada jeruk, ya. Faithfulness, ada cherry kalau nggak salah ya. Peace, ada anggur. Nah, self control nih apel, ya. Generosity, nanas. Nah, ini kalau di lambang-lambangin kayak begini nih. Berbagai macam tapi punya satu kesatuan. Gitu, ya. Buah Roh Kudus, ya. Kita belajar dulu dari apa? Dari 2 suku kata, ya, dari 2 kata sebetulnya. Buah itu dalam bahasa Latin yang disebutnya karpos.
dan Roh disebutnya pneumatos, ya. Yang berisi apa? Yakni apa? Yakni berisi 9 sifat nyata, ya, di dalam kekristenan yang berasal dari Allah untuk diaplikasikan ke dalam jemaat, gitu loh. Setiap orang, ya, setiap orang Kristen tentunya punya buah-buah Roh, karena setiap orang Kristen merupakan gambar dan rupanya Tuhan. Maka orang Kristen itu sendiri, ya, mewarisi sifat-sifat yang berasal dari Allah. Setuju ya teman-teman? Karena orang Kristen adalah gambar dan rupa Allah, maka orang Kristen juga mewarisi 9 sifat dari Allah. Setuju ya? Kita contoh yang pertama. Yang pertama itu kita belajar tentang kasih. What is kasih? Ya, kasih itu bukan sekedar omongan doang, tapi kasih itu adalah tindakan nyata, bentuk nyata dari menyayangi. Ya. Kasih itu merupakan sifat dari Allah, poin 1. Mazmur 86 ayat 15 ya. Silakan baca sendiri ya nanti ya. Yang kedua, kasih yang sejati berasal dari Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Ya. Karena Allah mengasihi ya dunia, ya, maka Allah mengutus Yesus yang putranya Allah sendiri, ya, turun ke dunia untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya, kematian Yesus di kayu salib berasal dari kasih agape, kasih Allah Bapa, yang mana itu karena tindakan kepeduliannya Tuhan Yesus sebetulnya. Ingat, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Punya perannya masing-masing. Tapi itu dalam satu Allah, yakni Esa. Ya, Allah itu Esa. Ya. Jadi, kalau di luar sana, ada yang bilang, oh Allahnya orang Kristen 3. Oh Allahnya orang Kristen cuma 1. Bukan, Allahnya orang Kristen cuma 2. Oh itu salah. Salah. Allah yang Kristen itu only one. But punya 3 wujud atau 3 peran gitu ya. Itu ya. Yang C itu kasih itu harus dipraktekkan. Maksudnya gimana? Dipraktekkan itu bukan sekedar oh saya mengasihi Anda, tapi ketika orang itu nanya apa wujudnya, apa yang bisa kita jawab? Ya, kasih itu harus diberikan. Ya, I give siapa? Itu wujud tindakan kasih. Matius 5:44, silakan Loren membacakan. Matius 5 ayat 44, silakan Loren membaca. Bentar, apa? Matius ayat 44 ya? Bentar ya? Kita buka dari ini. Saya pakai HP. Bentar. Oke. Ya, kecanggihan teknologi ini hebat. Alkitab aja bisa dari HP loh. Dulu Alkitab bentuknya kertas. Nih, tebal begini Alkitab kalau model konvensional. Kalau HP luar biasa. Gimana? Udah ketemu? Oke. Matius 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yes. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Prakteknya di mana? Ya di berdoa. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya. Firman Tuhan jelas banget. Nggak perlu ditafsir-tafsir pakai apapun. Ya, kasih itu kalau kita mengasihi musuh dalam artian kita mengasihi orang ya tapi benci perbuatannya. Kalau diperhatiin, ya seringkali orang salah kaprah, salah tindakan. Orang sering benci sesama, benci pribadinya, tetapi perbuatannya yang nggak dibenci. Wah, itu kebalik. Yang harusnya benci perbuatannya, kasihi pribadinya. Karena perbuatannya itu adalah pekerjaan iblis. Makanya di situ ditulis, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berarti Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dengan apa? Dengan wujud kasih itu sendiri. Supaya mereka bisa melihat bahwa orang Kristen itu orang-orang berkualitas.
Setuju? Nah, kita udah belajar nih tiga hal tentang kasih ya. Selanjutnya sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang memandang Tuhan segalanya dari apapun. Mau itu ada masalah yang besar kayak tembok Cina, itu nggak menghalangi sukacita dari orang Kristen. Mau masalah seberat apapun kayak barbel 10 ton, kalau di dalam hatinya ada sukacita, ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, itu tetap ending, tetap bersukacita. Itu poin A. Yang B, bersukacita itu merupakan suatu perintah. Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa, bla 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 ya. Itu perintah. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang memang selalu joyful gitu loh. Dalam artian hati kita tuh nggak diliputi rasa dendam, rasa marah, ya, rasa iri. Enggak. Itu nggak boleh. Ya, makanya dibilang itu suatu perintah supaya hati kita tuh diberesin. Hati-hati dengan hati. Kalau hati ayam tuh enak. Ya. Yang C, sukacita yang benar adalah tidak terganggu oleh situasi dan kondisi. Ya. Mau kondisi lagi sukacita, mau kondisi lagi duka cita, lagi alami bencana, alami malapetaka, tetap sukacita. 2 Korintus 6:10 ya. Mau itu banyak beban ya, banyak sepertinya seolah-olah Tuhan mana sih? Itu loh. Seolah-olah kita meragukan Tuhan. Tetapi kita harus tetap sukacita. Karena di sini jelas banget, sukacita itu enggak bisa diganggu gugat sama situasi dan kondisi apapun. Amin ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan ketenangan pikiran. Ya, pikirannya tenang dulu, jangan punya rasa benci orang. Jangan punya pikiran yang negatif thinking sama orang. Ya, jangan punya pikiran yang dikit-dikit, wah, dia mau marahin saya. Wah, jangan. Itu namanya negatif thinking sama orang itu ya. Ya, dan hati yang berlandaskan kebenaran yang alkitabiah. Ya, maksudnya gimana sih? Berlandaskan kebenaran yang berasal dari Alkitab yang perlu kita lakukan supaya supaya kita tahu nih, oh ini loh maksudnya Tuhan tuh ini, Tuhan maunya ini, supaya kita tahu Tuhan tuh mau arahin kita kemana gitu ya. Dan yang poin kedua adalah damai sejahtera itu bersumber dari Allah, Roma 15:33. Kalau Allah bukan Allah yang damai sejahtera, kita siapa? Ya, kalau Allah bukan yang punya memberikan damai sejahtera, kita siapa teman-teman? Bukan siapa-siapa kalau kita punya Allah yang tidak damai sejahtera. Ya, makanya kita pun harus damai sejahtera. Jangan gelisah, jangan mudah mudah lihat orang, aduh ini begini banget. Atau mungkin iri hati sama orang, oh jangan. Atau mungkin terlalu mikirin masalahnya. Waduh, masalah lagi. Fokusnya ke siapa sih sebenarnya? Itu ya sebetulnya perlu kita renungkan. Kalau kita udah fokusnya ke Tuhan, pasti damai sejahtera itu ada loh. Ya. Karena damai sejahtera itu sumbernya dari Allah. Wajib, kudu, dan harus kita tahu. Selanjutnya, kesabaran. Orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah marah walaupun disenggol bacok. Dalam artian adalah orang tersebut adalah orang yang tahan uji, orang yang melihat orang lain yang mau ngegoda kita buat marah. Itu sebagai suatu hal ya biasa aja. Gitu loh. Ya, sama aja seperti di jalan raya, teman-teman. Yang mungkin kalau naik tol mungkin itu jarang mengalami macet, tapi yang di jalan raya, jalan umum gitu kan, wah macet nih, apalagi pulang kantor, wah macet panjang, kendaraan berentet, mobil, motor, bus, bajai, becak ya, sepeda itu berentet semua. Terus tiba-tiba ada orang main klason aja, tin sampai teriak-teriak, woi jalan,
wah, respon kita gimana? Kalau respon kita yang emang orangnya emosian, pasti bilang gini, sabar, Bu, saya. Pasti begitu dah. Marah juga. Atau mungkin sabar, kebun binatang keluar. Nah, itu situasi yang memang ada untuk mengacaukan konsentrasi hati kita. Supaya hati kita nih fokusnya itu bukan fokus kesabaran itu kepada sabar, jadi orang yang sabar. Malahan fokusnya itu di switch ya ke hal-hal yang memang itu nggak benar gitu loh. Ya, nomor 2, orang yang sabar itu dapat mengendalikan pikiran dan hatinya, yang nggak mudah marah, yang mudah untuk mencerna maksud orang tuh apa sih. Jadi kalau orang ngomong A, cerna dulu. Jangan orang ngomong A tiba-tiba marah. Enggak bisa. Waduh, main digituin aja. Padahal maksudnya apa juga kagak ngerti. Orang Sunda bilangnya ngartos. Ya. Kalau orang belum nangkep maksudnya orang lain apa, karena pikirannya nggak terkendali, nah itu kacau. Apalagi kalau hatinya penuh dendam. Orang Jawa bilang ambiar, bahaya. Ya. Itu hati-hati, teman-teman. Yang 3, nomor 3, orang yang sabar adalah orang yang mampu rendah hati dan lemah lembut terhadap siapapun. Efesus 4 ayat yang kedua, ya. Orang yang rendah hati itu ditunjukkan dari sikapnya, dari karakternya. Begitu juga orang yang lemah lembut, ya. Selanjutnya adalah kemurahan. Kenapa N-nya turun ya? Orang yang murah hati, yang pertama, mampu untuk tidak menyakiti orang lain. Seperti gambar ini loh. Gambar seorang pria tua ya, kakek-kakek bersama yang masih muda gitu. Dari sini kelihatan loh. Yang muda ini merangkul kakeknya sambil memberi ini cincin apa ini ya. Menunjukkan perhatian. Menunjukkan suatu sikap yang kita hormat sama orang lain juga masuk. Kita mau merangkul orang lain juga masuk. Tapi kita nggak merendahkan orang lain gitu loh. Dalam artian bahwa kita memandang orang lain itu sama. Ya. Itu kemurahan. Dan yang kebaikan adalah orang yang baik itu tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi fokus membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Orang yang baik, ya orang yang punya kebaikan, itu fokus terhadap sentuhan fisik kembang. Contohnya, ketika orang punya musuh yang mau mencelakakan, orang itu bakalan mikir, wah ini dia mau mencelakain saya. Oh saya balas sebagai kebaikan, saya kasih dia hadiah. Bisa nggak kita kayak gitu? Karena terkadang ketika orang melihat musuh ya, malah jadi mikir, wah dia lagi. Habisin. Nah, itu yang salah. Tapi yang benar adalah fokusnya itu terhadap give, ya memberi perhatian, memberi cinta kasih. Itu contoh kebaikan. Yang ketiga adalah fokus untuk tidak menyimpan dendam. Orang yang punya kebaikan adalah orang yang pemaaf. Setuju? Orang yang punya kebaikan adalah orang yang pemaaf. Setuju? Kenapa? Karena orang yang punya kebaikan itu mudah memaafkan orang lain sehingga dia nggak punya dendam. Ya, itu kebaikan teman-teman. Dan kesetiaan. Kenapa gambarnya anjing? Karena anjing adalah ikonnya dari kesetiaan sama tuannya. Ya, kesetiaan adalah prinsip untuk berdiri teguh, punya dasar yang kuat, kokoh, ya, nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Dalam artian mau diterpa badai sekalipun, kayak gimana pun, kalau kita punya dasar yang benar, pasti kita kokoh. Amin. Begitu juga situasi saat ini. Mau itu dihajar apapun juga, tetapi kalau kita punya dasar yang kokoh, kita mampu berdiri dengan teguh.
Poin nomor 2. Mampu berdiri dengan teguh di dalam situasi apapun. Yang ketiga, orang yang setia mampu menjadi penggerak di bidangnya. Karena kesetiaan itu berasal dari pengalaman. Pengalaman itu berasal dari apa yang kita alami dalam suatu peristiwa. Ya. Kalau orang itu kalau orang itu nggak ngalamin dulu itu peristiwa, dia nggak mungkin mampu jadi penggerak. Contoh sederhananya di KUL. Jemaat KUL kan udah mengalami ya kan, mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan kerohanian, mengalami perhatian, ya. Kalau jemaat KUL yang nggak ngalamin itu, ya, KUL-nya nggak bisa bergerak, nggak bisa maju, ya. Begitupun juga dengan pengurusnya. Kalau pengurusnya itu nggak mengalami dulu, itu nggak punya strategi apapun. Karena dengan pengalaman itu bisa terbentuk suatu strategi gitu loh. Strategi untuk ya berdiri teguh. Untuk apa? Untuk maju, untuk jadi penggerak, untuk maju next level, nggak stagnan. Ya. Nah, itu kesetiaan teman-teman. Dan kelemah lembutan, perpaduan, merupakan perpaduan sikap rendah hati dan keseimbangan emosi. Orang lemah lembut ya, ditunjukkan dari tindakan perkataan. Ya. Contoh lemah lembut, kayak gimana sih Owen? Silakan. Ya, kalau lemah lembutan itu sendiri ya apa ya namanya ya keseimbangan emosi itu bisa dibilang kayak untuk mengatur emosi kita ditunjukkan melalui perkataan bahkan pikiran perbuatan kita pada orang lain gitu. Jadi jangan sampai melalui perkataan atau tindakan itu menyakiti hati orang. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadarin kita tuh menyakitin hati orang melalui perkataan, tindakan kita, emosi kita. Ya bener sih namanya kayak orang emosi pasti kan nggak bisa kekontrol ya, tapi ya cobalah pelan-pelan untuk kayak dikontrol, terus jangan sampai kelepas terus harus benar-benar mempunyai kerendahan hati dalam kehidupan kita gitu. Yes, super, mantap ya. Itu udah ditunjukkan contoh tindakan nyata dari kelemah lembutan. So, what's your response, guys? Mau pilih lemah lembut, jadi orang yang lemah lembut, atau jadi orang yang kasar? Pilihan ada di tangan kita masing-masing, ya. Dan penguasaan diri, ya. Penguasaan diri itu orangnya itu nggak mudah terpancing emosi. Mau itu dihajar kayak gimana, kalau punya penguasaan diri yang benar, responnya juga benar. Dan penguasaan diri itu dapat bertindak secara bijaksana dan hati-hati. Nggak mudah terpancing emosi. Gitu loh. Dan yang ketiga, fokusnya itu hanya melakukan hal-hal yang hal-hal yang bersumber dari Alkitab. Jadi mau itu tindakan keseharian, ya sumbernya sesuai Alkitab enggak? Nah, itu. Ya. So, dari tadi kita udah bedah nih 9 ya, buah-buah roh. Kita mendapatkan pengertian ini loh, 3 hal ini ya. 3 hal ini juga mewakili latar belakang yang ada. Ya. Orang yang memiliki kehidupan baik secara rohani akan menjadi berkat di kehidupan jasmani. Contohnya apa sih Kristi? Masih ada Kristi nggak ya? Oh iya masih. Chris? Di manakah dirimu? Wah, ngilang guys. Oke, kita cari yang lain ya. Kita bantu dengan siapa ya? Kita pilih yuk. Ada yang mau dari volunteer? Oh, gini deh. Ya. Kita tunjuk ibu penilai kita. Ibu Lea. Silakan Bu Lea.
Kristi nggak ada, saya yang kena. Orang yang hidup memiliki kehidupan baik secara rohani akan dapat menjadi berkat di kehidupan jasmaninya. Yes, contohnya. Panjang banget sih ini nomor satunya, bukan apa ya? Tunggu Bet, lagi loading nih. Nama juga emak-emak, loadingnya lama. Ayo, ya. Apa ya, Bet? Pusing apa, nih. ayo? Kayak belajar teologi ya gue. Ayo apa? Sebenarnya apa sih? Bet, kasih tahu dong. Kisi-kisinya nih, pusing. Kisi-kisinya. Gampang. Suplemen minggu ini dan sharing firman Tuhannya Ibu Grace. Tahu. Dari situ. Orang yang memiliki kehidupan ya. Ya. Kehidupan baik secara rohani akan dapat. Itu simpelnya gini Bu, kehidupan rohaninya itu kondisinya baik. Baik ini dalam artian, dia rajin doa, rajin menara doa, rajin GBA. Ya, itu orang yang punya kehidupan rohani secara itu kan baik ya. Itu bisa jadi berkat di kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani itu dalam artian dia dia di rumah, di sekolah, di marketplace, dimanapun, di perkumpulannya. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi orang yang orang yang memiliki kehidupan baik, kehidupan rohaninya baik akan menjadi berkat di kehidupan jasmaninya. Sama aja kayak Bu Lea nih ya. Bu Lea kan di WOI 3 kan. Ibu Gembala, asik, mantap. Itu apa artinya sebuah jabatan kalau karakter belum berubah? Ciail. Mantap. Eta sangat. Sudah diwakilkan. Ya, seperti itu bukan? Bisa nggak seperti itu, Bet? Betul. Iya, walaupun kita kan udah ibarat kata ya jadi gembala, apalah gitu ya di cool. Tapi kalau kita belum bisa mencerminkan karakter Kristus kan kita akan menjadi batu sandungan kan? Yes. Jadi biar kita di mana aja kita harus menjadi berkat kan? Menjadi terang Kristus dan menjadi garam dunia dan menjadi dampak yang positif dan memiliki integritas yang tinggi gitu. Yes. Dah. Super. Kan baru loading kan? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nomor 2. Orang yang hidup di dalam buah roh ada 9. Jangan lupa ya. Akan mampu menjadi teladan bagi sesama. Karena buah roh itu menguasai kehidupan mereka, ya kehidupan orang Kristen itu. Ya, sehingga itu bisa diaplikasikan, kita bisa kasih tahu gitu loh. Oh, ini loh sifat Allah tuh ini, karakternya ini ya. Dan nomor 3 terakhir, orang yang hidup dalam roh tidak akan jadi racun bagi sesamanya. Ya, sesamanya. Maksudnya adalah nggak jadi toxic relationship seperti yang Ibu Tirza bilang di doa fajar hari Kamis. Ya. Nomor selanjutnya, ya kesimpulan ada 3 juga ya. Karena kita Pentakosta ketiga ya. Orang yang memiliki kehidupan Kristen baik, ya. Rohaninya baik, hubungan Tuhannya baik, ya. Akan mampu jadi saksi Tuhan dimanapun ia berada. Setuju? Ya. Nah, number 2, orang yang hidupnya dikuasai buah roh, maka akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga adalah aplikasi di dalam kehidupan nyata akan berdampak ketika seseorang membereskan hal-hal yang ada di dalamnya. Kalau hal-hal di dalam itu belum beres, dari inside-nya belum beres, gimana mau outside-nya? Ya, kalau dalam diri mereka itu nggak beres, keluarnya gimana? Apakah jadi berkat atau jadi batu sandungan? Apakah kita jadi teladan atau malah jadi apa ya? Malah jadi talenan alias apa? Dihajar dengan orang yang nggak percaya itu. Teladan apa talenan? Terakhir, hidup orang Kristen harus berdampak dimulai dari keberhasilan membereskan yang di dalam,
maka akan menjadi teladan di tempatnya masing-masing. Ya, sekian sore ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan kepada Owen dan Lauren. Wow, thank you so much buat hambanya Bapak Abednego Rio Vincent. Sungguh memberkati banget buat sharing firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ya, Lauren ya. Betul banget, luar biasa ya, pengajar. Iya, betul. Terima kasih Abednego. Oke, Lauren, kira-kira apa nih Lauren yang kamu dapat Lauren dari sharing hari ini? Ya intinya pokoknya kehidupan kita itu sebenarnya bukan apa yang terlihat dari luar, tapi apa yang dari dalam tercermin melalui tindakan terus menghasilkan sesuatu yang keluar gitu loh. Jadi kita nggak bisa namanya sebenarnya berpura-pura, karena pasti kalau namanya pura-pura itu ada waktunya, tapi kalau memang apa yang dari dalam itu panjang gitu, maksudnya nggak bisa diubah gitu. Jadi pasti itu yang akan keluar ya sesuai apa yang dari dalam. Itu sih, Wan, kalau menurut Wan gimana? Wow, super ya, sudah diwakilkan. Nah, ya kalau dari aku ya, aku juga udah benar-benar belajar dari 9 buah roh ini ya, walaupun masih ada beberapa roh yang aku mesti kuasain juga dalam diri aku, tapi kita semua sama-sama belajar ya teman-temannya. Yang aku dapatkan adalah hidup kita itu harus berdampak melalui melalui diri kita masing-masing gitu loh. Mulai hari ini dan sampai seterusnya, sampai kita membereskan semua yang di dalam kita ini, maka kita akan menjadi teladan. Ya kalau diri kita udah benar, pasti kita bisa menjadi teladan. Tapi kalau dari diri kita sendiri udah nggak benar, belum beres gitu, gimana mau menjadi teladan, teman-teman? Itu yang mesti dipertimbangin gitu loh. Kalau dari dalam diri kita yang nggak benar, gimana kita mau menjadi teladan keluarnya? Tapi kalau dari kita yang udah benar, pasti bisa menjadi teladan bagi banyak orang gitu namanya. Kayak gitu Lauren, kalau dari aku. Ya intinya jangan menyerah, karena gini, itu sifat-sifat yang ada di buah roh itu juga sebenarnya kita belajar setiap hari. Bukan berarti kita langsung, kalau kita orang Kristen terus orang percaya itu kita langsung punya kesembilannya dan itu benar-benar kita tuh udah benar-benar sempurna. Tapi kita ini manusia yang terus belajar gitu. Jadi nggak usah takut dan nggak usah merasa kayaknya gue nggak ada nih dari ke-9 buah roh itu, nggak ada yang gue punya gitu ya kan. Ya, tapi kita semua di sini sama-sama belajar, intinya gitu. Jadi jangan pernah merasa terintimidasi sendiri, jangan pernah merasa tertekan sendiri gitu. Karena kita semua itu dimampukan. Nah itu tadi makanya kita juga perlu Roh Kudus, Wan, supaya karena kita nggak bisa melakukan buah roh itu kalau kita tanpa Roh Kudus, karena kita masih hidup dalam daging. Nah itu yang harus kita lawan. Makanya kalau itu kita harus memperbanyak rohnya kita lebih besar dalam diri kita daripada daging kita. Itu yang harus kita pelajari setiap hari, Wan. Nice, super duper evangelis. Keren, Lauren. Thank you. Keren banget Lauren ya. Puji Tuhan. Amin. Mungkin ada tambahan dari Bu Maria, Bu? Saya tuh terpesona dengan judul Inside Out ini. Inside Out itu pasti positif. Ya, karena di film Disney aja tuh udah bagus banget kan filmnya, mengajarkan kita untuk menyadari itu duniawi ya. Ini ada ya si Angry, ada si Invi, ada siapa lagi. Dan di dalam Tuhan kita diajarkan untuk bisa menghasilkan buah-buah roh itu matang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita keluarnya itu, inside out-nya itu benar. Dan orang-orang yang melihat kita heran, kok bisa ya orang kayak gitu digituin
ya 11-12 sama bodoh ya. Orang dunia ngeliatnya, kok nggak balas lagi ya? Kok dia nggak emosi sih kalau ditantangin gitu kan? Itulah hebatnya Tuhan kita. Dengan kita belajar firman Tuhan, maka kita merasa kita bisa loh membalasnya, tetapi tidak mau. Karena kita tahu bahwa kita menjadi citra Tuhan di dunia ini gitu loh. Supaya kita jangan terbawa arus untuk mengikuti maunya dunia gitu. Jadi inside out ini bisa di kalangan tadi saya cool yang di cool dewasa ya. Ini sekarang yang cool anak muda. Saya mau ikutan nih. Makanya saya mau lihat juga Owen yang mana, Lauren, Abednego gitu kan. Kenalan sama Ibu Lea. Ya kan? Jadi saya puji Tuhan, saya sangat mendukung cool ini gitu loh. Jadi saya tahu di sini anak-anak mudanya tuh berniat banget mati-matian membela Tuhan kita. Bukan membela ya, Tuhan nggak perlu dibela ya, sorry. Ralat bahwa kita harus benar-benar menjadi teladan. Teladan iman tentunya ya. Senang banget deh. Saya ikutin dari ini ya. Saya dukung ya. Meskipun saya udah emak-emak ya, it's okay. Nggak apa-apa kan ya, nggak salah masuk ya. God bless you. Semua umur diterima, Bu. Kita kan keluarganya Tuhan Yesus, Bu. Saya nggak bisa buka ini ya, soalnya lagi error. Kalau saya buka, kita tuh tambah ngetop. Kedua, nanti malah jadi buram-buram kan, percuma nggak kelihatan cakepnya. Iya, bisa aja, Bu Mona. Kamera ngeblur dong, Bu. Semangat dalam Tuhan ya semua. God bless. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, all the best for you all. Amin. Thank you, Bu. Wow, pesan yang sangat kuat ya, Lauren. Sungguh terpesona banget. Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita Allah yang benar-benar dahsyat banget, luar biasa. Dia memampukan kita untuk belajar dari ke-9 buah-buah roh ini ya. Kita semua sama-sama belajar teman-temannya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kira-kira kita mau ngapain lagi nih, Lauren? Oke, kita mau kasih tahu pengumuman mungkin ya, Wan. Oh iya, boleh banget dong. Kita lanjut sesi kedua, Wan. Khotbahnya itu, si Abed. Oh iya, boleh. Sesi kedua, siap. Sampai ke nggak boleh, Abed. Sikat, Bet. Oke, pengumuman kali, Wan, pengumuman. Oke, kita pengumuman ya. Oke. News update Cool Online Faithfulness pada hari ini. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan oleh hambanya Abednego Rio Vincent, CDMP, CJK. Tuhan Yesus memberkati hambanya selalu. Ya, kita mau mengucapkan juga selamat datang bagi teman-teman yang baru join pertama kali di Cool Faithfulness hari ini. Kami merasa bahagia teman-teman boleh bergabung bersama kami. Kami juga mengundang terus teman-teman untuk yang belum punya komunitas tentunya untuk gabung sama kita. Itu. Untuk tadi ada aku lihat salah satunya Gabriel ya. Selamat datang Gabriel. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya. Shalom Gabriel, shalom semua yang baru hadir ya. Oh ya, buat sama juga ya buat Kak siapa Kak Mona Lisa ya. Manggilnya Kakak aja ya, bukan Ibu. Oh iya betul, Kakak Maria, boleh. Mona aja, nggak apa-apa. Kak Mona, iya Kak Mona. Oke, thank you ya adik-adikku. Sama-sama Kakak, thank you juga. Oke, Wan lanjut. Oke. Oke, pengumuman selanjutnya, teman-teman, mulai bulan September, Cool Faithfulness itu akan pindah di Sabtu ya, setiap hari Sabtu yang tadinya kita setiap hari Senin jam 7 malam, kita akan pindah ke hari Sabtu
jam 4 sore. Jadi kita berharap dengan adanya perpindahan hari ini, kita semakin lebih semangat lagi dan terus semakin semangat untuk ngajak teman-temannya yang lain. Jadi istilahnya malam minggu kita sama Tuhan, ya kan? Ya, terima kasih. Oke. Sama Tuhan dulu, Lauren, baru nanti sama yang yayangnya itu ya. Ya, iya kawan, ya benar-benar. Oke. Lanjut, Wan. Oke. Untuk Cool Faithfulness pada hari Sabtu 18 September 2021, kita akan sama-sama belajar lagi dengan tema yang baru, yaitu Pastor Message. Wah, penasaran nih, apa ya tentang Pastor Message? Apa sih pesan Tuhan melalui hambanya langsung? Nah, langsung aja teman-teman datang ke Cool Faithfulness pada hari Sabtu 18 September 2021 jam 4 sore. Kita akan dilayani oleh hambanya Ko Mike, the leader of Cool Sabtu CK7. Dan untuk link join Zoom meeting, ID dan passwordnya sudah ada di undangan. Teman-teman mungkin boleh difoto atau boleh di screenshot supaya teman-teman nanti bisa masuk di link yang sama ini teman-temannya. Oke. Oke, sekian pengumuman dari kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di ibadah Cool pada hari ini. Jangan pernah lelah untuk terus bergabung dengan komunitas orang percaya dan kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sampai kita bertemu kembali di Cool Faithfulness berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus terus memberkati. Thank you semuanya. Haleluya. Owen, Lauren. Ya, Kak. Keren hamba. Haleluya. Mel, sebelum kita berpisah ya, kita tutup dulu di dalam doa ya, karena nggak afdol. Tadi kita buka dengan doa, masa kita nggak tutup dengan doa? Setuju ya teman-teman? Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Ora basya barabasyan dia ralabo ya ralabarasyan dia ralabaralabaralabaralabar. Tuhan terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, dahulu sekarang dan selama-lamanya kasih-Mu tak berubah. Sampai kapanpun juga kami nyatakan Kau baik. Terima kasih atas ibadah yang boleh terlaksana sore malam hari ini Tuhan. Berapapun kami yang hadir, 10 orang tadi yang hadir Tuhan, tapi kami bersyukur. Dan kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Karena kami punya satu keyakinan, 2-3 orang berkumpul, dimanapun Engkau akan hadir Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami, yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga atas ibadah yang boleh sangat luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk Owen, Lauren yang boleh jadi host. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu saja. Kiranya Roh Allah, Roh Kudus menyertai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Dari presiden sampai tingkat paling bawah RT RW ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, itu berdampak bagi kami sebagai rakyat-rakyatnya ya Bapak. Supaya kebijakan yang boleh diambil, yang boleh diperlakukan, itu tidak merugikan kami. Itu tidak jadi satu hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa atas bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Ora basyatara ya ralabo ya ralabo. Terima kasih Bapa, gembala-gembala kami, leader-leader kami, di atas kami, pemimpin rohani kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Pak Niko, Pak Dr. Yanto, ataupun siapapun yang jadi leader kami. Kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu. Kiranya Kau yang menyertai oleh hikmat kebijaksanaan supaya mereka dapat bertindak, dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan tepat, dengan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih dan anugerah-Mu saja. Sebelum kita berpisah, kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah luar biasa, Engkau Allah yang menyertai kami. Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami. Ebenezer, Engkau Allah yang beserta kami juga. Dimanapun, kapanpun, Ebenezer Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik. Ora basyata ya ralabarala syandi ya ralabaralabaralaba. Ora basyati ya ralabaralabaralabaralaba. Kumpulkan kami minggu depan, Sabtu depan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, kami tutup kul sore malam hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Amin. Sebelum kita berpisah, open cam dulu, kita foto bersama. Silakan.